Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik kualitas ibadah makhluk ataupun ibadah ghair makhluk. Bapak-bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, selesai kita melaksanakan ibadat saum di bulan Ramadan, di mana Allah tawarkan 3 tawaran dari Allah kepada kita. Yang pertama adalah diampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, Allah ampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Tawaran yang kedua diberikan kepada kita semua adalah ditambah usia, ditambah umur, yaitu 82 tahun. Fiha lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu malam yang nilai ibadatnya sama dengan ibadat 1000 bulan atau 82 tahun. Kemudian yang ketiga, Allah tawarkan Ramadan ini adalah hitku minana, selamatnya manusia dari api neraka. Berarti Bapak dan Ibu, orang yang melakukan saum di bulan Ramadan ini mendapat 3 poin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang paling baik di bulan Syawal ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bapak-bapak, tidak meninggalkan sholat tarawih, kemudian setelah tarawih disambung dengan tahajud, sehingga nanti bersambung kembali dengan tarawih yang akan datang. Kenapa Bapak dan Ibu? Ini satu kesempatan. Allah tidak memberikan satu yang pasti di dalam tahajud itu. Hanya Allah gambarkan bagi orang yang sempat, asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmudah. Allah akan berikan kedudukan yang mulia dunia ataupun akhirat. Semua dari mulai Rasulullah SAW, para sahabat, ulama rasyidin, sampai pemimpin-pemimpin muslim, kami baca adalah menentukan ketenangan dan ketentraman hidup adalah dibantu dengan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, banyak orang yang barangkali kesempatan itu tidak dipakai, sehingga tatkala kita bertanya, kenapa tidak tahajud? Kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena ngantuk. Bisakah ngantuk untuk menebus tidak tahajud? Subhanallah. Bapak dan Ibu, saya menyadari dan juga Bapak Ibu menyadari betapa banyak rezeki Allah yang diberikan kepada bapak-bapak dan ibu. Kesempatan yang baik juga setelah Ramadan ini, Bapak dan Ibu, ada satu hadis Rasulullah SAW, ad-dunya qadrun wa qulwatun. Dunia ini adalah sangat menarik dan juga dunia ini adalah sangat manis. Sehingga banyak sekali orang yang terlena dengan harta kekayaannya. Kesempatan yang baik bagi Bapak dan Ibu apabila mendapatkan ujrah, mendapatkan uang titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
apalagi yang usianya sudah over second, yang lebih dari 50 tahun, untuk pandai-pandai kesempatan uang itu dipakai infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, banyak orang yang terlena dengan harta kekayaan, sehingga Allah tegur dengan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Adhahakum, kamu sekalian menjadi hancur binasa kena berlomba mencari harta. Kamu sekalian menjadi rusak dan binasa kena hancur itu adalah memperjuangkan harta kekayaan. Sampai hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke liang lahat, di sana baru menyadari. Nah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kesempatan ini harus kita pakai. Setiap Bapak dan Ibu memiliki uang, segera ingat bahwa ada masa depan yang lebih cerah. Maka Allah memfirmankan, wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikanlah hari ini untuk hari esok yang lebih cerah lagi. Jika bapak-bapak termasuk pada golongan wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, insya Allah tidak membiarkan harta itu dipakai untuk tidak bermanfaat, tetapi harta itu adalah akan dipakai infak, sedekah, hibah, zakat dan wakaf. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di hadapan kita ada tuntutan lagi, yaitu pada bulan haji. Bapak dan Ibu akan dituntut oleh Allah, Inna a'tayna kal kautsar. Allah telah memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu bisa melihat dengan mata. Bapak dan Ibu, Allah memberikan kesempatan kepada kita bisa mendengar dengan telinga yang baik. Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan didenyutkannya jantung. Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang gagal ginjal. Berapa harus cuci darah dalam 1 bulan? Inilah diantaranya mungkin teguran bagi kita. Bapak dan Ibu, kita disehatkan ginjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita memberi upah berapa kepada Allah? Kita disehatkan mata kita oleh Allah, bisa melihat berapa kita harus bayar kepada Allah dengan mata kita sehat itu. Kita disehatkan telinga kita bisa mendengar. Kita Bapak Ibu bisa melihat berapa orang yang tidak bisa mendengar, berapa orang yang berobat untuk telinga itu. Subhanallah, Bapak dan Ibu, telinganya disehatkan, matanya disehatkan. Berapa mesti bayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andaikan Allah menuntut bayaran itu. Tapi Allah Al-Ghani, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh siapapun. Di muka bumi ini tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Tetapi hadirin hadirat rahimakumullah, karena Allah tidak membutuhkan, maka tatkala Allah membentangkan, menghamparkan kasih sayangnya pada 1 hari 5 waktu, sholat 5 waktu, kita benamkan kita dalam kasih sayang Allah itu. Subhanallah, andaikan ada orang yang tidak membenamkan diri pada kasih sayang Allah, tidak munajat pada kasih sayang Allah, baik tatkala kita sholat 5 waktu, apalagi pada waktu malam hari tatkala orang sedang tidur nyenyak, Allah menghamparkan kasih sayangnya. Kita benamkan pada seluruh layar tersebut, kita munajatkan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah. Rizki yang kita terima dari Allah sampaikan kepada Allah. Insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, subhanallah, andaikan kita lagi meneliti diri kita sendiri, Allah memfirmankan, apa fi anfusikum afala tubsirun? Apakah kamu sekalian pernah memikirkan tentang apa yang ada dalam diri kita? Nah hadirin, kalau kita memperhatikan dan kita mengadakan muqaranah, perbandingan dengan orang lain, kita sehat walafiat,
Nah, tolong kesempatan sehat ini jangan biarkan malam berlalu begitu saja. Isi dengan qiyamul lail, tutuplah dengan sholat witir, tutup dengan sholat fajar. Lalu bapak-bapak dan ibu barangkali ditambah dengan sholat istikharah. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah apa yang kita lakukan hari ini agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Kesempatan Bapak Ibu, tidak ada lagi kesempatan. Ramadan yang kemarin kita tidak bisa hair lagi. Ramadan sudah berlalu. Sampai kita mengatakan ila liqa ya Ramadan, sampai berjumpa kembali wahai Ramadan. Wahai Ramadan ila liqa. Subhanallah, Bapak menyampaikan seperti itu. Kenapa? Bapak merasakan betapa lezatnya Ramadan itu. Diampuni semua dosa, ditambahnya usia ibadat kita, kemudian kita dicanangkan untuk masuk surga tanpa hisaban. Subhanallah, Bapak Ibu, kesempatan Ramadan kemarin Syawal artinya peningkatan. Baru Bapak menghadapi Zulhijjah, dituntut untuk mengorbankan. Subhanallah, fasolli lirabbika, itulah tuntutan dari Allah. Hendaklah sholat hanya untuk Allah. Jangan sampai bapak-bapak sholat itu adalah isqatul ijabah, artinya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi jadikan sholat itu sebagai satu kebutuhan. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh kita. Sekalipun bapak sekarang hartanya begitu banyak, mobilnya begitu mewah, istrinya memadai mencukupi sampai 4 istri, anaknya juga banyak, dari satu istri dapat 8 anak, berarti 8 kali 4 sudah cukup. Tapi Allah tidak memandang itu. Ingat Bapak dan Ibu, Allah tidak melihat suarakum wa ajsadikum wa a'malikum, tapi Allah akan melihat apa yang ada fi sudurikum. Allah akan melihat niat dan amal solid yang ada pada diri kita semuanya. Subhanallah, bapak-bapak, Allah menuntut karena bapak sudah diberikan kemegahan hidup. Kami baca di dalam Al-Kasyaf yang disebut kemegahan hidup itu. Yang pertama, kita diberi mata bisa melihat, kita diberi telinga bisa mendengar, kita bisa hidup dan kita bisa diberi oleh Allah segala-galanya. Kita diberi rumah, di rumah itu dibacakan ayat-ayat Allah, mega rumah itu. Kalau rumah itu tidak dibacakan ayat-ayat Allah, maka rumah itu dianggap oleh Rasul seperti kandang kuda saja atau kandang binatang-binatang. Subhanallah, Bapak mohon maafin karena kami baca dalam satu kitab, jika di rumah tidak dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan gelap gulita. Sampai Rasul mengatakan, nawiru buyutakum bil Quran, terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, Bapak dan Ibu bisa rasakan betapa Allah memberikan ketenangan, betapa Allah memberikan hebat kepada kita. Selain tenang dan tentram, kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kita diberikan rumah yang mewah. Bapak mengukur rumah dengan baik, Bapak membuat cat rumah dengan baik, tapi belum pernah Bapak sempat berpikir kira-kira cat surga rumah yang akan datang kita apa, warna surga kita. Masih belum sampai ke sana. Mengapa? Karena mungkin Bapak masih memperhitungkan harta yang dititipkan Allah kepada kita untuk kehidupan dunia ini. Padahal kalau kita Bapak, subhanallah Bapak dan Ibu, kalau kita bisa memperhitungkan berapa untuk amal soleh akhirat, berapa untuk amal soleh di dunia, insya Allah kita tidak akan ketinggalan apa. Bapak-bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian Bapak dan Ibu, banyak sekali saya lihat orang-orang diberikan kesempatan untuk sholat, dia tinggalkan sholat khusyuknya. Allah berikan kesempatan, khudu sinatakum inda kulli masjid, bawa perhiasanmu tatkala kamu pergi ke masjid. Kadang-kadang ada orang yang sholat, diberi kesempatan sholat untuk khusyuk, membawa semua perhiasan di hadapan Allah. Ternyata kadang-kadang sholat pakai kaos oblong, kadang-kadang sholat berhadapan dengan Allah yang tidak butuh kita di hadapan Allah.
bertindak tidak begitu santun, tidak begitu sopan. Subhanallah. Bapak-bapak, kesempatan ini pakai oleh kita semuanya. Tidak bisa berulang. Hari ini hadal yaum lahu ma ba'dahu, kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasyul Balaghahnya. Hari ini adalah hari penentuan untuk hari-hari yang akan datang. Kalau saja Bapak sekarang sudah memprogramkan, nanti bulan Zulhijjah saya harus kurban. Ingat Bapak, kurban menyembelih seekor sapi sangat mudah. Kurban mengeluarkan uang sangat mudah sekarang ini. Sampai haji, umroh, apapun dianggap sebagai mobil, sebagai motor, bisa dikredit semuanya. Bisa ada umroh leasing, bisa haji leasing, semuanya bisa dikredit, insya Allah. Tapi mengorbankan perasaan Bapak, kesempatan Bapak mengorbankan perasaan memaafkan istri ini yang paling berat. Paling berat memaafkan sang istri tatkala istri kita melakukan kekeliruan. Paling berat memaafkan sang suami tatkala suami melakukan kekeliruan. Inilah pengorbanan yang sangat berat dalam rumah tangga. Bapak Ibu bisa bayangkan tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan instruksi, anak kesayangannya Ismail alaihissalam harus disembelih. Subhanallah. Tapi Ismail mengatakan, ayahku, boleh aku disembelih, tapi jangan sekali-kali mengikat tangan dan kakiku. Aku akan pasrah kepada Allah. Andaikan Bapak dan Ibu memahami tentang ini, betapa hebat pendidikan di dalam rumah tangganya. Sampai-sampai anak mengatakan seperti itu, anakku akan kukorbankan. Pantas putra kita mengatakan, silakan ayah, demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ikat tangan dan kakiku. Silakan. Terjaga Bapak dan Ibu, anak kita belum sampai ke sana. Subhanallah. Bapak-bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ingat bahwa kurban itu adalah berfungsi ganda Bapak Ibu. Kurban menyembelih hewan kurban adalah takarrub kepada Allah. Kesempatan inilah Bapak-bapak silakan persiapkan, masih ada waktu untuk kurban kita itu. Silakan Bapak Ibu, bisa ngirit kata orang lain kurban itu, bisa menabung kurban itu, tetapi sekali lagi memaafkan anak buah kita, memaafkan atasan kita, memaafkan saudara kita, ini pengorbanan yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang dirisaukan. Makanya Bapak dan Ibu, bagi orang yang menggunakan kesempatan-kesempatan untuk ibadah, Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silakan Bapak masuklah ke dalam surga. Masuklah Bapak-bapak ke dalam surga, kata Allah. Silakan masuk. Tapi Allah menanyakan, mana istrimu? Wa azwajukum, dan istrimu silakan bawa ke dalam surga. Subhanallah. Bapak dari sekarang, kesempatan baik, tolong tahajud, ajak istri kita berjamaah sholat tahajud, sebagaimana Bapak tarawih mengajak istri ke masing-masing. Subhanallah Bapak, akan terasa betapa lezatnya hidup kita berumah tangga. Andaikan Bapak jadi imam untuk tarawih atau tahajud ini, mau istri kita menjadi makmum. Subhanallah Bapak dan Ibu, qiyamul lail yang dilaksanakan oleh kita, insya Allah. Kalau Bapak bangun sendirian tengah malam melaksanakan tahajud hanya sendiri, membiarkan istri kita tidur nyenyak. Dalam kitab Al Ma'mun jilid keempat dikatakan, hubbul ghurur, cinta Bapak adalah cinta palsu terhadap istri itu. Atau sebaliknya, istri kita bangun tengah malam melaksanakan tahajud sendirian, membiarkan suaminya tidur nyenyak. Rasul mengatakan, hubbul ghurur, cinta palsu istri terhadap kita. Subhanallah Bapak dan Ibu. Bismillah, mari Bapak kesempatan malam hari Bapak untuk mendidik istri Bapak untuk sujud di hadapan Allah. Kesempatan bahwa Allah membentangkan kasih sayang, kita benamkan dalam kasih sayang Allah. Kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan, ud'uni astajib lakum, alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Orang yang tidak berdoa kepadaku, kesombongannya itu, maka akan kumasukkan semua ke dalam jahanam yang hina-hina. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, bukan hanya istri yang akan kita ajak bertahajud,
tapi kader umat, kader bangsa, calon-calon tokoh dunia, putra putri, cucu cicit bapak, ajak untuk bertahajud kepada Allah. Kesempatan yang baik berkumpul itu, sampaikan, inilah bapak pakai harta bapak untuk mengumpulkan cucu cicit, kemudian ditalar juz amma. Siapa yang mendapatkan juz amma, ketal juz amma, bapak mengorbankan, keluarkan uang berapa saja, uang bapak tidak akan hilang di hadapan Allah. Uang itu akan berlimpah ruah, insya Allah. Bapak dan Ibu, subhanallah, kesempatan jangan bapak biarkan. Bapak setelkan HP bapak hingga nanti bangun tepat jam 2 pagi. Bapak bangunkan istri bapak, bangunkan putra putri bapak, tahajud berjamaah di tengah rumah bapak. Kita rasakan betapa lezatnya. Itu yang dikatakan Al-Kautsar, bahwa rumah itu megah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Mudah-mudahan putra putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ila nur wa jalibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.